Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat tahu isi. Kalau bikin sendiri lebih puas, isiannya bisa lebih banyak dan juga nggak minyakan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapin dulu tahunya. Ambil secukupnya tahu, bisa juga pakai tahu pong. Kalau pakai tahu pong bisa langsung dipakai aja ya teman-teman. Gak perlu digoreng dulu. Potong tahu menjadi 2 bagian, atau kalau gak mau dipotong juga gak apa-apa. Ukurannya aja nanti lebih besar. Kalau gak dipotong, nanti kalau habis digoreng teman-teman keluarkan dulu isi tahunya ya. Sekarang kita rendam tahu di air yang udah dicampur secukupnya garam. Selanjutnya kita goreng di minyak panas di api sedang agak besar sedikit. Goreng sampai tahunya berkulit dan kuning kecoklatan merata. Kita harus goreng sampai berkulit dan garing ya, biar bisa diisi dan gak bocor. Kalau sisi bawahnya udah kuning kecoklatan, balik dan biarkan merata. Kalau udah kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita bikin isiannya. Aku akan haluskan 3 bawang putih dan 4 bawang merah. Kemudian tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh merica bubuk. Ulek atau blender sampai halus. Ini juga boleh ya kalau teman-teman mau tambahkan cabai rawit sesuai selera. Kalau udah halus bumbunya, siap digunakan. Panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Kemudian kalau minyaknya udah panas, masukkan bumbu halus. Aduk dan tumis sampai harum. Ini udah harum dan warna bumbunya juga udah berubah. Selanjutnya tambahkan 1 buah wortel yang udah diserut atau diiris-iris kecil-kecil. Aku pakai wortelnya ukuran sedang agak kecil ya teman-teman. Tumis sebentar. Kemudian tambahkan sedikit air, dikira-kira aja. Yang penting cukup untuk mematangkan wortelnya. Kalau wortelnya udah agak layu, selanjutnya kita tambahkan 3-4 lembar daun kol yang udah diiris kecil-kecil. Dan aduk sampai rata. Biarkan sayurannya layu. Kalau sayurannya udah layu, tambahkan 3 genggam kecambah. Tiga perempat sampai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, 1 sendok makan gula pasir, dan aduk sampai rata. Tambahkan 1 batang daun bawang yang udah diiris-iris. Aduk dan masak sebentar. Koreksi rasa sesuai selera. Kalau udah bisa diangkat. Sekarang kita buat adonan untuk pelapis. Ambil 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 30 gram tepung maizena. 3/4 sendok teh garam. 3/4 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Dan aduk sampai tercampur rata. Tuangkan 270 ml air dan aduk sampai menyatu dan terbentuk adonan cair. Dengan kekentalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini udah rata, udah siap untuk digunakan. Ambil tahu, kemudian kita tusuk bagian tengahnya menggunakan pisau dan lebarkan seperti ini. Jangan sampai bocor ya saat melubanginya. Nah, ini udah bisa diisi. Beri secukupnya, isian sesuai dengan selera. Nah, seperti ini lakukan sampai isiannya habis.
Satu resep ini aku dapatnya segini aja ya. Ini udah cukup dan isiannya juga aku beri banyak-banyak. Ambil tahu dan celupkan ke adonan pelapis. Lapisi merata dan selanjutnya goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai kecoklatan merata. Kalau sisi bawah udah garing dan agak kecoklatan, balik dan biarkan merata. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Siap disajikan. Dan ini dia, tahu isinya udah jadi, ala rumahan yang puas banget bikinnya karena sesuai selera kita sendiri. Sajikan bersama cabai rawit hijau atau saus sambal. Ini luarnya garing, renyah tahan lama, dan aku sukanya ini tuh nggak minyakan banget ya. Berminyak ya wajar ya, namanya juga gorengan, tapi bukan yang nyerap minyak banget gitu loh teman-teman. Terus isian sayurnya banyak, gurih, dan karena pakai tahu yang digoreng sendiri bukan tahu pong, jadi lebih enak menurutku. Cobain ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat cemilan kesukaan keluarga yang bisa buat jadi stok frozen. Luarnya garing renyah, dalamnya lembut dengan isian ragut ayam wortel yang lumer di mulut. Yummy. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat isian terlebih dahulu. Panaskan 2 sendok makan margarin sampai meleleh dengan sempurna. Kalau sudah panas, masukkan 5 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Dan juga masukkan 1 bawang bombay yang udah dipotong-potong kecil seperti ini. Lanjut kita tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan 350 gram daging ayam tanpa tulang yang udah dipotong-potong kecil, atau bisa juga pakai daging ayam cincang. Aduk dan tumis sampai berubah warna menjadi putih pucat. Kalau ayamnya udah berubah warnanya, masukkan 3 buah wortel yang udah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Aduk dan tumis sebentar. Tambahkan sedikit air untuk mematangkan wortel. Aduk dan masak sampai wortelnya lunak dan airnya menyusut. Setelah wortelnya lunak dan airnya udah menyusut seperti ini, tambahkan 1,5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Dan tambahkan juga 2 batang daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Aduk dan campur hingga rata. Masak sebentar sampai tepungnya kira-kira matang. Nah, kalau kira-kira udah nggak bau tepung lagi, kita tuangkan 125 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Masak sampai mengental dan meletup-letup. Nah, sampai seperti ini udah jadi isian ragutnya. Koreksi rasa sesuai dengan selera masing-masing. Angkat dan biarkan dingin. Ini aku pindahkan di wadah, kalau udah dingin bisa dijadikan isian. Sekarang kita buat kulitnya, panaskan pan atau wajan, masukkan 75 gram margarin, tuangkan susu sebanyak 250 ml, masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Biarkan margarin meleleh dan susu mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, masukkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita aduk aja sampai menjadi adonan. Pastikan tercampur rata ya teman-teman. Kalau udah rata dan membentuk adonan, angkat dan biarkan suhunya agak turun dulu. Siapkan wadah bersih yang cukup besar. Di sini aku udah siapkan 1 kg kentang yang udah dikukus dan udah dihaluskan seperti ini. Beratnya ditimbang sebelum dikukus ya teman-teman. Tambahkan adonan yang udah kita buat tadi. Kemudian campurkan kentang kukus yang udah dihaluskan dengan adonan. Aduk dan campur sampai rata. Pastikan tercampur rata. Kalau udah rata, kira-kira seperti ini, udah cukup. Bisa kita gunakan untuk jadi kulit kroketnya. Bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Ini aku udah bagi dan timbang masing-masing beratnya 40 gram. Ambil adonan yang udah dibagi. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Beri isian di tengahnya. Kemudian kita tutup dan bentuk adonannya menjadi bentuk lonjong. Usahakan tidak ada celah ya, supaya ketika digoreng enggak bocor. Seperti ini udah cukup, lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 31 pieces kroket kentang isi ragut dengan catatan isiannya masih bersisa dan bisa untuk setengah resep lagi. Sekarang kita akan melapisi kroket, balurkan ke secukupnya tepung terigu, balurkan merata. Selanjutnya celupkan ke 1-2 butir telur yang udah dikocok lepas. Usahakan jangan pakai tangan ya, biar nggak berantakan. Angkat dan tiriskan dan langsung aja kita balurkan ke secukupnya tepung roti. Balurkan merata sambil agak ditekan-tekan supaya menempel. Jadinya seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Ini bisa disimpan dulu dalam kulkas minimal 10 menit supaya tepung rotinya benar-benar menempel. Atau bisa juga langsung digoreng. Dan ini bisa dijadikan stok frozen juga ya teman-teman. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai kecoklatan merata. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, balik supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia, kroket kentangnya udah jadi. Ngelihatnya aja tuh udah bikin pengen makan ya. Kelihatan luarnya garing dan renyah. Kemudian bagian dalamnya ada adonan kroket kentang yang lembut dan gurih. Ditambah lagi isian ragut ayam dan wortel dengan bumbu yang lumer. Berasa ada susunya juga. Ini enak banget, selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat batagor tanpa ikan. Walaupun tanpa ikan, tapi ini hasilnya benar-benar memuaskan. Ini enak banget, lembut, kenyal, gurih, gak kalah sama yang dijual-jual. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci. Masukkan 100 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang. Tambahkan 30 gram tepung beras. Dan tambahkan juga 3 siung bawang putih dan 3 sendok makan rebon kering atau ebi kering yang udah dihaluskan. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya tuangkan 340 ml air. Kita akan membuat biangnya. Aduk semua bahan sampai tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata, kita masak di atas kompor menggunakan api sedang, aduk sebentar. Tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai mengental membentuk adonan ya. Kalau udah membentuk adonan seperti ini, teman-teman bisa lihat ya konsistensinya. Biangnya udah jadi, angkat. Siapkan wadah, masukkan 80 gram tepung tapioka. Tuangkan 1 putih telur. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kayak gini. Tambahkan adonan biang yang udah kita masak tadi. Campur semua bahan sampai menyatu. Bisa menggunakan spatula yang kuat atau sendok nasi. Pastikan benar-benar tercampur rata sampai membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Ini udah siap untuk digunakan. Ambil kulit pangsit, kemudian letakkan adonan di atas kulit pangsit. Sebarkan aja kayak gini. Terus kita lipat hingga bentuknya seperti bintang 4. Nah, kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan tahu pong. Tahu pongnya dipotong menjadi 2 bagian terlebih dahulu dan masukkan adonan ke dalam tahu pongnya. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut bisa kita goreng di api sedang di minyak yang udah panas. Goreng sampai matang dan kecoklatan merata. Bisa kita balik supaya matang merata. Kalau udah garing dan kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia batagornya udah jadi, menggoda banget ya. Gak lengkap rasanya kalau nggak disajikan bersama saus kacang atau sambal kacang. Untuk sambal kacangnya sebaiknya kita bikin sebelum bikin batagornya. Cuman di video ini aku taruh tutorialnya di akhir aja. Siapkan chopper atau blender, masukkan 2 bawang putih, 2 bawang merah, dan 5 cabai keriting. Tuangkan 50 ml minyak goreng. Kemudian kita proses sampai menjadi lebih halus. Kalau udah halus, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita proses 75 gram kacang tanah yang udah digoreng. Tambahkan dengan 75 gram kentang yang udah dikukus. Tuangkan 300 ml air. Nah, ini aku awalnya mau pakai bekas bumbu halusnya tadi ya teman-teman, tapi ternyata wadahnya nggak cukup. Jadi ini udah aku pindahkan ke blender yang lebih besar. Proses aja sampai halus. Kalau sudah halus, sisihkan. Panaskan pan atau wajan, tuangkan bumbu halus, tambahkan 5 lembar daun jeruk, tumis sampai harum. Kalau udah harum dan bumbu halusnya terlihat udah berpisah dengan minyak kayak gini, tuangkan kacang dan kentang yang udah dihaluskan. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 30 gram gula merah yang udah diserut atau diiris-iris. Dan air asam jawa secukupnya. Ini kita aduk dan masak sampai kacangnya mengeluarkan minyak. Harus sabar ya, ini agak lama prosesnya. Kalau udah keluar minyak kayak gini, koreksi rasanya. Dan kalau dirasa terlalu kental, boleh ditambah secukupnya air. Angkat dan siap digunakan. Susun batagor di atas wadah saji, gunting-gunting seperti ini atau sesuai selera. Beri saus atau sambal kacangnya dan ini siap disajikan. Gimana? Walaupun tanpa ikan tapi bisa bikin batagor yang simple tapi endul. Ini enak banget teman-teman, gak kalah sama yang dijual-jual. Teman-teman gak akan nyangka deh kalau ini tuh gak pakai ikan. Renyah dari kulit pangsit dan tahu pong, kenyal, lembut dari adonannya,
Gurih dipadukan sama sambal kacangnya. Aduh, mantep banget. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan bikin yang simpel-simpel lagi, rasanya enak dan bisa banget dijual. Nyesel deh baru nyobain bikin ini. Dimakan sama saus sambal aja udah mantep banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 80 gram tepung terigu atau sekitar 8 sendok makan. Dan tambahkan 40 gram tepung tapioka atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Dan tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Dan masukkan 2 butir telur ayam. Tuangkan 100 ml air sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai rata dan kekentalannya seperti ini ya. Koreksi rasanya sesuai selera. Nah, ini udah bisa kita gunakan. Siapkan loyang atau wadah plastik tahan panas. Oleskan sedikit minyak di permukaannya. Selanjutnya tuangkan adonan yang udah kita buat tadi. Setelah itu langsung aja kita kukus. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 30 menit. Setelah dikukus selama 30 menit, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Nah, karena aku ngukusnya pakai kukusan elektrik yang kita nggak bisa ngatur ya besar kecil api atau seberapa panasnya. Jadi ini kemungkinan terbelah seperti ini karena terlalu panas. Dia tuh mengembang terlalu tinggi dan terbelah. Bagiku ini nggak masalah ya, nanti bisa diakalin pas ditusuk. Teman-teman bisa kukus di api sedang aja, hasilnya tuh bagus seperti biasa kok. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Aku potong-potong seperti ini. Selanjutnya tusuk dengan tusukan sate. Nah, seperti ini ya. Bagian yang melengkung tadi bisa diakalin dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 20 tusuk ukuran kayak gini ya. Ukurannya tuh sedang, gak yang terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya bisa langsung digoreng atau disimpan sebagai stok. Untuk menggorengnya kita siapkan 1 butir telur. Beri secukupnya garam. Aduk sampai rata. Celupkan sate aci telurnya ke dalam telur. Agar lebih mudah, teman-teman bisa pakai gelas untuk menampung telurnya ya. Kemudian lanjut goreng. Goreng di minyak yang udah panas. Goreng di api sedang sampai berubah keemasan. Balik supaya warnanya merata. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai habis. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau pakai gelas itu akan lebih memudahkan untuk mencelupkan satenya. Tinggal dimiringkan dan satenya diputar-putar seperti ini. Goreng dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Dan ini dia sate aci telur yang aroma dan penampakannya aja tuh bikin kita auto ngiler. Cara bikinnya gampang banget dan ini bisa buat jadi ide jualan. Untuk pelengkap kita bisa pakai secukupnya saus tomat atau saus sambal. Nah ini aku campur aja ya saus sambal dan saus tomat sesuai selera. Kemudian kita tambahkan secukupnya air supaya lebih encer. Aduk rata. Keencerannya aku suka yang seperti ini. Ambil sate aci telurnya, beri atau celupkan saus, dan ini enak banget ternyata. Menurutku rasanya itu mirip sempol, enak walaupun ini nggak pakai ayam. Luarnya garing dan beraroma telur, dan dalamnya gurih, kenyal, lembut. Teman-teman wajib coba ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat corn dog. Simple dan gampang banget cara bikinnya. Hasilnya enak banget, semua suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 30 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tuangkan 125 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata dan pastikan gulanya larut ya. Kalau gulanya udah larut, tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Tuangkan 20 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata membentuk adonan. Kalau sudah membentuk adonan lengket kayak gini, udah cukup ya. Pastikan aja udah rata semua bahan-bahannya. Selanjutnya beri tutup atau plastik wrap. Istirahatkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat sekitar 45 sampai 60 menit atau menyesuaikan dengan suhu sekitar. Setelah adonannya mengembang seperti ini udah siap digunakan. Ambil sosis. Tusukkan sosis ke tusukan sate atau tusukan es krim seperti ini. Kalau udah, selanjutnya kita celupkan ke adonan sambil diputar kayak gini. Pastikan terbalut merata. Kita bisa gunakan sendok atau garpu untuk membantu melepaskan adonan ya jika perlu. Selanjutnya balurkan merata ke tepung roti seperti ini. Kalau udah bisa langsung aja digoreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai kecoklatan merata sambil dibolak-balik sesekali biar rata. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Kalau udah garing dan kecoklatan merata, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia, corn dognya udah jadi. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Dari penampakannya aja udah menggoda selera. Ini bisa buat jualan. Kalau kalian mau buat yang lebih terjangkau, bisa disesuaikan aja dengan sosis yang dipakai dan ukurannya bisa dibuat lebih kecil lagi. Ini bisa disajikan bareng saus sambal, saus tomat, dan juga mayones sesuai selera. Ini enak banget, luarnya garing, dalamnya ada adonan roti yang kenyal, lembut, ditambah lagi ada sosisnya. Semuanya suka. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi.
Di video kali ini kita akan sama-sama membuat risoles sultan. Gak usah beli, bikin sendiri lebih puas dan lebih hemat. Ukurannya jumbo, luarnya garing, dalamnya ada daging yang empuk, enak banget berpadu sama mozzarella. Ditambah lagi dicocol ke saus truffle, tambah mewah rasanya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat isiannya terlebih dahulu. Panaskan 20 gram butter atau margarin di atas pan. Kita gunakan api sedang ya. Kalau butter atau margarin udah panas, masukkan 3 siung bawang putih yang udah dicincang. Aduk-aduk dan tumis terlebih dahulu sebentar. Kemudian masukkan 1 buah bawang bombay berukuran kecil yang udah dipotong-potong kayak gini. Tumis sampai harum. Sampai kira-kira bawang putihnya terlihat agak coklat dan bawang bombaynya terlihat lebih layu. Kalau sudah harum, kita masukkan daging sapi cincang atau daging sapi giling sebanyak 350 gram. Disclaimer ya, ini aku pakai daging sapi biasa aja. Kalau teman-teman mau pakai daging wagyu juga boleh banget, sesuaikan dengan selera dan kemampuan masing-masing. Kemudian ini kita aduk-aduk dan tumis sampai kira-kira daging sapinya berubah warnanya menjadi pucat. Kalau sudah pucat kayak gini, kita masukkan aneka bumbu yaitu 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan 1/4 sendok teh lada putih bubuk dan 1/4 sendok teh lada hitam bubuk. Ini aku pakai 2 jenis lada. Kalau pakai salah satunya juga nggak apa-apa, pakainya setengah sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Ini kita tumis. Di tahap ini dagingnya itu akan mengeluarkan air. Biarkan airnya menyusut. Nah, kalau ini udah menyusut, udah bisa langsung digunakan. Ini aja udah enak banget, tapi teman-teman juga bisa tambahkan kecap manis secukupnya menyesuaikan selera masing-masing. Kalau nggak suka boleh di skip. Tumis sebentar dan koreksi rasanya. Kalau sudah, angkat dan biarkan dingin. Sekarang kita buat kulit risolesnya. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 15 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Tambahkan 20 gram susu bubuk. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 15 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tuangkan air sebanyak 350 sampai 375 ml. Sambil kita aduk sampai rata menggunakan whisk. Ini kita lihat ya kekentalannya yang pas. Sampai konsistensi adonannya seperti ini udah cukup. Saring terlebih dahulu supaya lebih halus. Ini opsional aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kemudian di sini aku udah panaskan pan berukuran 24 cm. Sudah dioles dengan minyak sedikit menggunakan tisu dapur. Cetak kulit risoles di atas pan yang udah panas. Ratakan dengan cara seperti ini. Masak di api kecil aja sampai kulitnya matang. Pastikan benar-benar matang ya teman-teman, biar nggak rawan sobek. Kalau sudah matang biasanya ditandai dengan pinggiran kulit risoles yang udah memisah dari pan kayak gini. Dan kalau kita angkat, kita jatuhkan dari pan, akan terlepas dengan sendirinya. Lakukan hal yang sama sampai selesai, sampai adonannya habis. Dan ini dia udah selesai dicetak semua. Satu resep dapat 10 kulit risol dengan ukuran diameter 24 cm ya, jadi gede-gede. Nah, sekarang kita akan membuat saus truffle. Ini simple banget. Panaskan 10 gram butter atau margarin.
Kalau sudah panas, masukkan 1 siung bawang putih dicincang dan 1/4 bawang bombay yang udah diiris-iris. Tumis sampai harum dan terlihat bawang putihnya agak kecoklatan dan bawang bombaynya terlihat layu. Selanjutnya matikan kompor terlebih dahulu ya. Untuk rasa truffle-nya aku pakai dari krim sup truffle kayak gini. Ini praktis banget dan juga lebih hemat. Masukkan bubuk krim sup truffle dan juga tuangkan susu cair full cream sebanyak 425 ml. Aduk dulu sampai tercampur rata. Lanjut kita masak menggunakan api sedang dan teman-teman juga bisa menambahkan garam, kaldu bubuk, merica bubuk, dan gula pasir sesuai selera. Sedikit aja untuk mengoreksi rasa atau kalau dirasa cukup nggak perlu ditambahkan ya. Kalau sudah mengental langsung aja kita angkat, nggak perlu yang terlalu kental karena nanti itu bakalan lebih kental lagi setelah dingin. Sekarang kita buat bahan pelapis. Untuk tepung roti aku mau buat lebih halus lagi. Tuangkan secukupnya di chopper atau blender dan proses sampai menjadi lebih halus. Aku pengen teksturnya tuh lebih kecil dan halus tapi masih ada butir-butirannya gitu. Jadi bukan yang bener-bener halus ya teman-teman. Nah sampai kayak gini kurasa udah sesuai dengan yang aku mau. Ambil kulit risoles, kemudian beri isian daging kira-kira sebanyak 2 sendok makan atau bisa menyesuaikan dengan selera. Dan tambahkan juga secukupnya keju mozzarella. Tutup isian dengan cara seperti ini, lipat kulit dari ujung dan kemudian di sisi samping-sampingnya. Oleskan sedikit bahan pelapis untuk merekatkan. Selanjutnya gulung dan rekatkan. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini semua risolesnya udah diisi. Selanjutnya celupkan ke bahan pelapis. Sini aku gunakan secukupnya tepung terigu campur dengan secukupnya air. Konsistensinya agak encer ya teman-teman biar nggak terlalu tebel nanti risolesnya. Bahan pelapis bisa juga diganti pakai kocokan telur ya teman-teman. Dan lanjut kita balurkan ke tepung roti. Pastikan balur merata. Dan hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Satu resep ini jadi 10 pieces dengan ukuran jumbo ya teman-teman. Ini bisa dijadikan stok frozen juga. Sebelum digoreng sebaiknya disimpan di kulkas sebentar sekitar 10 menit supaya tepung rotinya tuh benar-benar nempel ke kulit risolesnya. Goreng di minyak yang udah panas. Pastikan benar-benar udah panas ya teman-teman. Kita goreng di api sedang agak besar dikit sambil dibolak-balik sesekali supaya matang merata dan mencegah bocor. Goreng sampai garing kecoklatan. Pastikan jangan sampai gosong ya. Angkat dan tiriskan. Dan ini dia, risoles sultan homemade udah jadi. Ukurannya jumbo-jumbo, menggoda selera banget nih. Kalau bikin sendiri kayak gini bisa lebih puas. Aku goreng 6 pieces dan sisanya aku simpan untuk stok. Ini luarnya garing, terus dalamnya ada daging sapi yang empuk, berasa gurih, manis, terus ada keju mozzarella yang molor kayak gini. Aku suka makan kayak gini aja tuh udah enak. Terus bisa juga dimakan dengan saus truffle, tambah mewah, creamy, dan berasa juga ada rasa-rasa mewahnya gitu teman-teman. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.